Kembali di Newsroom, pemirsa, PDI Perjuangan belum mengumumkan jagoannya di Pilkada Jakarta. Bahkan nama Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan dipasangkan dengan Rano Karno belum juga diumumkan. Nasib Anies Baswedan untuk maju di pemilihan gubernur di Jakarta masih menjadi tanda tanya. Meski sempat digadang-gadang akan diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jakarta, nyatanya hingga Senin siang saat partai berlambang banteng mengumumkan gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024, nama Anies Baswedan juga tidak disebut. PDI Perjuangan hanya mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya, di antaranya pasangan calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Sebelumnya beredar isu Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Rano Karno untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun belakangan beredar kabar pencalonan Anies di Jakarta batal. Nasib Anies Baswedan untuk melaju di Pilgub Jakarta masih tanda tanya. Meski disinyalir timbul ketertarikan antara Anies dan PDI Perjuangan, namun hingga kini partai berlambang banteng tersebut masih belum mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar politik Mas Hanta Yuda dan politisi PDI Perjuangan Bang Henry Yosodiningrat. Selamat malam Bang Hanta, Bang Henry. Selamat malam Davi, Bang Henry. Baik, Bang Henry boleh digeser sedikit Bang Henry biar masuk frame-nya, pemirsa juga bisa lihat Bang Henry. Oke, mantap. Pertama, saya ingin ke Bang Henry deh, saya berikan kesempatan Bang Henry. Sebenarnya apa yang membuat PDI Perjuangan tidak mengumumkan Anies Baswedan pada hari ini? Bang Henry masih di mute audionya, boleh dibuka terlebih dahulu? Ya. PDI Perjuangan ya, sebelum memutuskan untuk mengajukan calon di dalam pilkada, baik itu calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, apalagi ya, itu didasari dengan pertimbangan yang matang ya. Pertimbangan yang matang itu ya selain kader juga sangat dipengaruhi oleh hasil survei mengenai elektabilitas, popularitas seseorang, ya. Kemudian bahwa orang bukan kader, tapi kalau dia mempunyai popularitas atau hasil dari survei yang mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi, itu bisa saja, ya. Jadi kalau melihat pasangan beredar foto Anies dengan Rano, itu bukan hal yang mustahil bahwa itu akan diumumkan pasangan itu, gitu ya. Itu aja untuk sementara. Oke, nah saya ingin konfirmasi terlebih dahulu deh. Informasi yang Bang Henry dapat kemarin Anies Baswedan itu datang ke DPD PDI Perjuangan itu atas inisiatif sendiri atau atas undangan PDI Perjuangan, Bang? Gimana? Iya, kemarin Pak Anies kan datang ke DPD PDI Perjuangan, kantor PDI Perjuangan DKI Jakarta. Itu atas inisiatif Pak Anies atau atas undangan PDI Perjuangan, Bang? Saya ingin konfirmasi ke Abang. Saya nggak sejauh yang saya ketahui, ya, tidak ada undangan ya. Oke. Sejauh yang saya ketahui itu, jadi terlepas dari atas undangan atau inisiatif, itu soal lainnya pasti bahwa beliau sudah datang ke DPP partai. Oke, tapi pengetahuan Bang Henry tidak ada undangan ya. Baik, saya ke Bang Hanta. Bang Hanta, dari kacamata Anda, analisis Anda, apa sebenarnya yang terjadi antara PDI Perjuangan dan Mas Anies Baswedan?
Ya, sebenarnya ini dua kekuatan politik kalau bersatu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat, bahkan dahsyat sebenarnya. Tetapi tidak mudah menyatukan dua kekuatan ini. Tertundanya hari ini saya melihat bisa jadi dua hal ya. Padahal kan sudah beredar hari ini Mas Anies menggunakan batik merah, pamit pada ibunya, kemudian foto bersama Rano tadi seperti di iNews tampilkan tadi. Itu bisa dua kemungkinan, faktor internal mungkin belum selesai soal komposisi dugaan saya. Soal komposisi itu bisa wakilnya, bisa cagupnya. Kita tidak tahu bagaimana komitmen Pak Aniesnya ke PDI Perjuangan seperti apa. Bisa jadi itu sehingga tertunda. Atau faktor eksternal yang kita juga tidak tahu, barangkali faktor eksternal kan banyak juga, keinginan berbagai macam kekuatan politik misalnya karena ada faktor Anies Baswedan sebenarnya kan yang menginginkan Anies maju dan tidak maju kan cukup banyak. Misalnya ada kekuatan Kim Plus ya, Bang Henry, tidak bisa maju Pak Anies lewat partai, tapi kemudian dengan putusan MK lewat PDI Perjuangan menjadi bisa. Tapi bedanya PDI Perjuangan memiliki opsi beberapa nama, sementara Anies Baswedan hanya satu opsi, dia harus melalui jalur PDI Perjuangan. Nah sekarang itu sebenarnya tergantung pada PDIP, paling ditunggu besok itu. Nah kalau kemudian keduanya disatukan, menurut saya keduanya saling melengkapi ya. Tadi Bang Henry juga mengatakan soal elektabilitas dan sebagainya. Menurut saya dua-duanya membutuhkan simbiosis politik mutualisme. Satu sisi Anies membutuhkan boarding pass, meskipun dia punya elektabilitas. Sementara PDI Perjuangan membutuhkan juga figur-figur yang memiliki elektabilitas, seperti Anies yang potensial kuat, meskipun tidak hanya Anies ya. Sehingga kalau dikombinasikan kekuatan elektabilitas boarding pass ini akan menjadi semakin klop. Yang kedua itu pertimbangan tentu teknis. Yang kedua, kalau ini digabungkan, pertimbangan elektoralnya ya bagi PDI Perjuangan untuk memenangkannya itu cukup besar. Yang kedua dari sisi elektoral satu, yang kedua dari sisi posisi politik strategis. Karena keduanya kita harus mengatakan PDI Perjuangan adalah kekuatan politik resmi, partai politik yang secara jelas merepresentasikan kekuatan oposisi tanda petik per hari ini. Sementara Anies adalah salah satu representasi kekuatan oposisi juga. Nah kalau ini disatukan, dua kekuatan bersatu menjadi kuat untuk mengimbangi kekuatan Kim Plus yang di belakangnya juga kita tahu ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo yang mendukung Ridwan Kamil. Nah kalau ini kemudian muncul, kemudian kawin politik terjadi antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan, menurut saya akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Tapi kan kita tidak tahu dinamikanya belakangan sampai sore ke malam ini muncul nama Pak Mas Pramono Anung lagi belakangan. Nah ini ada faktor akseptabilitas yang penting juga ini. Selain elektabilitas, Anies mungkin lebih tinggi, tapi akseptabilitas, tingkat penerimaannya ke Ibu Mega penting. Karena di PDI Perjuangan itu kita tahu dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan, aturan main di PDI Perjuangan, itu Ibu Mega sebagai figur sentral, veto player, sangat menentukan semua aturan, mekanisme dan sebagainya. Jadi memang kita tunggu 1, 2, 3 hari ini, saya sering mengistilahkan misteri Megawati. Nah, kita tunggu apakah Mas Anies atau ada nama lain yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Oke, Bang Henry, kalau dari internal PDI Perjuangan sendiri, informasi yang Anda dapat sebenarnya menginginkan seperti apa komposisinya? Pertama, dari internal menginginkan orang yang sudah teruji ya, teruji kepemimpinannya. Kita lihat Anies Baswedan telah teruji kepemimpinannya, memimpin Jakarta selama 1 periode tanpa cacat ya. Ya lain halnya kalau masih ada musim yang di KPK akan begitu menjelang ini, itu udah soal lain gitu ya. Sejauh ini tidak ada cacat dan boleh kita katakan berhasil ya. Begitu juga Rano Karno juga sudah teruji ketika di Banten ya. Dan kalau kita lihat masa pemilih masing-masing ini juga cukup kuat. Artinya PDI Perjuangan tidak akan pernah gentar menghadapi Kim, meskipun Kim Plus sekalipun ya. Karena kita mempunyai masa pemilih yang juga tersendiri serta militan ya. Seperti Anies kita lihat ya emak-emak militan dari Majelis Taklim misalnya, itu luar biasa loh ya. Itu juga sebagian dari masa PKS, meskipun dia ditinggalkan sekarang baik oleh Gerindra, PKS dan sebagainya.
tapi masih banyak masa militannya. Begitu juga Rano Karno. Rano Karno ada simpatisan PDI Perjuangan di Jakarta juga cukup mengakar gitu. Jadi ini menarik memang ya. Oke, kita sepakat ini menarik, apalagi Bang Henry tadi bilang sebenarnya sosok Anies Baswedan juga punya bargaining position yang cukup bagus. Nah, saya ke Bang Hanta. Bang Hanta, mungkinkah beberapa kali Ibu Megawati mengatakan kalau tidak nurut, out. Kemudian kalau mau, jangan setengah-setengah, rohnya harus PDI Perjuangan. Mungkinkah variabel ini menjadi salah satu faktor pengganjal Anies dan PDI Perjuangan? Bang Hanta. Bisa jadi, tapi tidak satu faktor ini menurut saya kan. Pasti ada variabel-variabel lain. Karena kalau penolakan Ibu Mega, kalau disimpulkan tidak merestui, Ibu Mega tidak terang menolak Anies Baswedan. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa Anies akseptabilitasnya sangat rendah di Ibu Mega. Belum tentu. Karena peluang itu ada. Nyatanya kan ada pertemuan di DPD PD Perjuangan Jakarta, kemudian ada Pak Ahmad Basara, kalau nggak salah sudah komunikasi, utusan dari DPP. Itu kan bukan tanpa kontrol dari Ibu Mega. Artinya ada potensi peluang dari Ibu Mega. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Pak Ahok, Pak Pram, ya tentu akseptabilitas Anies tidak lebih besar dari mereka. Tapi harus jujur, bertarung ini kan bukan sekedar, mohon maaf, yang cocok ideologi, yang itu, ini. Kan harus menang, sehebat apapun visinya, sehebat apapun misinya, sejalan apa ideologinya. Tapi kalau kalah bertarung kan nggak bisa menjalankan cita-cita politiknya. Nah, kalau bicara potensi kemenangan, memang Anies per hari ini yang paling potensial, yang paling bisa diandalkan, meskipun butuh normalisasi ketika dengan PD Perjuangan. Nah, memang ada titik temunya, seperti saya katakan tadi, sama-sama PD Perjuangan dan Anies Baswedan sama-sama memiliki lawan politik yang sama, yang sudah menunggu Kim Plus tadi. Kemudian meskipun ada tantangan politik yang harus dihadapi, misalnya soal tadi yang Davi katakan, karakter politik Mas Anies kan biasanya tidak menjaga jarak dengan partai. Sementara kalau PD Perjuangan kan harus jelas tunduk, meskipun tidak harus masuk partai, tapi cawagupnya harus ditentukan oleh Bu Mega. Nah, sebelumnya kan Pak Anies biasanya beliau yang menentukan, kata Nasdem, PKB dan PKS ketika di Pilpres kemarin. Yang kedua, dari spektrum politiknya bisa dilihat dua sisi. Kalau dari sisi tantangan, keduanya berseberangan. Di Pilkada Jakarta berseberangan diametral. Anies terlalu dalam rekam jejaknya kan berseberangan dengan PD Perjuangan. Tapi ini bisa dilihat dari perspektif sebaliknya, bisa saling menguatkan, melengkapi. Kekuatan nasionalis dan Islamis bergabung itu bisa kuat. Tinggal diukur berapa orang yang pergi, berapa orang yang datang. Kalau yang pergi 2, datang 4, berarti kuat. Tapi kalau sebaliknya terdegradasi, lemah. Yang ketiga, ceruk pemilih yang terakhir yang perlu dipertimbangkan, ada potensi pemilih Mas Anies berkurang dari segmentasi PKS. Tapi tidak pergi semua. Karena dua partai yang militansi, mesin partainya jalan tuh Davi kan PKS sama PD Perjuangan harus diakui. Nah, karena itu, karena di PKS sangat mengikuti aturan partainya yang loyal, mungkin akan pergi dari Anies sebagian karena PKS mendukung Ridwan Kamil. Tapi itu kan bisa dikompensasi oleh pemilih nasionalis, pemilih Islamis itu. Datang dari pemilih PD Perjuangan yang juga banyak. Meskipun mungkin ada tantangan, pemilih PD Perjuangan, pendukung Pak Ahok, apakah menerima Pak Anies dan seterusnya. Jadi sama. Tidak mungkin semua pergi, semua pulang, semua datang. Tinggal dihitung yang pergi berapa, yang datang mendukung berapa. Kalau ternyata yang datang lebih banyak dari yang pergi, tepat pilihan pilihan politik itu. Oke, jangan-jangan kombinasi itu. Iya. Oke, jangan-jangan Bang Henry dan internal PDI Perjuangan hingga saat ini juga masih menghitung, karena tadi dikatakan juga punya lawan politik yang sama. Tidakkah cukup untuk merekatkan PDI Perjuangan dan Anies Baswedan sebenarnya, Bang Henry? Politik itu dinamis ya. Hari ini bisa begini, besok bisa lain. Soal berseberangan atau apa ya. Dan bahwa belum diumumkan hari ini, kita sama-sama tahu dan melihat sejarah selamanya. PDI Perjuangan selalu mengambil keputusan di saat-saat sudah di penghujung dan keputusan yang menggelegar. Gitu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, kita tunggu saja. Tapi kalau kita bicara sekarang mengenai Anies dan Rano, ya, itu saya katakan tadi, meskipun Anies ditinggalkan oleh PKS misalnya, ya, yang memilih itu bukan partai tapi masanya, masa yang militan, masa militan PKS yang selama ini menjadi pendukungnya Anies,
ya itu luar biasa. Seperti saya sebut tadi adalah emak-emak dan majelis taklim itu nggak mempan, mau disuap, mau disogok, mau dikasih sembako gitu ya. Itu tentunya akan menjadi pertimbangan juga gitu ya. Dan dengan Anies datang ke DPP partai setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Mega, bahwa ya harus nurut, bukan nurut dengan Bu Mega, tapi nurut dengan kepinginan rakyat. Ya, keinginan rakyat yang tentunya disalurkan melalui partai, melalui kami, dan melalui PDI Perjuangan. Jadi bagaimana maunya rakyat? Artinya kita tidak lagi menggunakan politik identitas, lebih seperti itulah, karena PDI Perjuangan adalah sebuah partai nasionalis ya, dan Ibu Mega kita tahu sendiri bagaimana sikap beliau yang juga tidak pernah gentar menghadapi siapapun. Itu aja. Oke, ini kalau dilihat dari pernyataannya Bang Henry kan sudah ada, kalau boleh kita tafsirkan sudah ada kecenderungan bahwa Anies memang memiliki spesifikasi dan kapasitas sendiri. Nah, saya ke Bang Hanta. Bang Hanta, kalau dari sisi konfigurasi antara nama-nama yang dimiliki PDI Perjuangan, ini kan bargaining PDI Perjuangan lebih besar daripada Anies, karena PDI mempunyai beberapa nama, Rano Karno, kemudian Pramono Anung, dan juga Basuki Cahayapurnama. Nah, dari konfigurasi, kira-kira yang pasangan yang memang paling tinggi nilai jualnya ini kalau dikonfigurasikan dengan siapa? Saya berdasarkan data ya, saya sangat percaya pada data, meskipun tren hari ini bisa berubah dinamis, tapi tren hari ini kan penting untuk menjadi pijakan buat semua, untuk menganalisa potensi, prospek, dan sebagainya. Itu kombinasi terberat, saya ngelihatnya dari Pak Ridwan Kamil yang sudah standby. Kalau pasangannya Anies berpasangan dengan Rano Karno, itu kabar kurang baik buat Ridwan Kamil. Karena akan menjadi lawan tanding yang bukan hanya berat, tapi sangat berat. Yang kedua, yang agak sedang, kalau diusung PDI Perjuangan mungkin Pak Ahok, berdasarkan data kan, Ahok dengan Ridwan Kamil kan relatif agak imbang. Pak Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi sudah punya modal politik juga, tapi juga tidak sangat kuat. Jadi masih oke lah datanya. Tapi kalau yang dimajukan Pak Pramono Anung per data per hari ini, ya itu kabar baik buat Pak Ridwan Kamil. Karena Pramono Anung tidak terlalu kuat elektabilitasnya. Jadi itu urutannya. Memang secara elektabilitas Anies yang paling kuat per hari ini. Apalagi kalau dipasangkan dengan Rano Karno, Sidul, anak Betawi kan. Ya, jadi semakin kuat kombinasi itu, dan itu akan menjadi lawan tanding yang cukup berat, dan potensi kemenangannya juga cukup besar dari sisi PDI Perjuangan, dan jika mengusung Anies dan Rano Karno. Tapi kita tidak tahu ya perkembangan 1, 2, 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 ini, apakah betul Anies yang akan diusung atau ternyata akhirnya ada misteri lain, ada nama baru. Tapi kalau Anies yang kemungkinan akan diusung, maka kita akan mendapatkan bagus secara demokrasi, tontonan demokrasi yang berkualitas, sangat keras. Ininya saya setuju. Jadi kalau analisanya buat PDI Perjuangan, kalau memang pertimbangan elektoral, peluang menangnya ya bersama Anies Baswedan. Oke, baik. Saya yakin juga pasangan Anies dan Rano Karno ini dipertimbangkan sangat matang oleh PDI Perjuangan dan menjadi perbincangan oleh elit PDI Perjuangan hingga malam hari ini. Kita lihat nanti ke depan konstelasi politiknya seperti apa, 1-2 hari seperti kata Bang Hanta. Terima kasih Bang Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami. Bang Henry, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Bapak-bapak, sehat selalu. Malam.